Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again. So from today, you are going to learn English with me. So I hope you are ready. Because for this semester, we are going to fast forward learning about English. So I hope you are ready for that. Jadi untuk semester sekarang pelajaran bahasa Inggris akan diajari oleh Bapak ya. Jadi selama mungkin semester lalu dengan almarhum Pak Agus ya. Untuk semester sekarang untuk bahasa Inggris dengan Bapak ya. Jadi untuk semester sekarang karena Bapak belum tahu sampai mana almarhum Pak Agus menjelaskan materi bahasa Inggris terakhir sampai mana, Bapak juga belum sempat komunikasi dengan beliau ataupun dengan guru-guru yang lain yang mungkin tahu atau mungkin dengan kalian lah yang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh beliau. Jadi Bapak akan berusaha semaksimal mungkin terutama di semester 2 ya. Jadi Bapak akan coba bahas secara terperinci saja dari awal semester kedua sampai dengan bulan sekarang ya, apa-apa saja materinya. Bapak akan jelaskan secara terperinci tapi juga ya cukup singkat lah karena kalau mengejar waktu kalian karena sebentar lagi minggu depan malahan UTS. Jadi ya rada harus wayahna lah. Oke, kita lanjut saja. Nah, pelajaran kali ini from this lesson we are going to learn about simple present tense, present continuous tense or progressive tense and degrees of comparison. Ini pelajaran-pelajaran yang cukup sulit sebetulnya jika memang kalian tidak belajar dengan sungguh-sungguh karena kita harus mengetahui rumusan-rumusan tentang pembuatan sebuah kalimat ataupun juga mencari kalimat tersebut, yaitu tentang tadi simple present tense, present continuous tense itu adalah sebuah rumusan-rumusan ya. Tenses itu adalah pola kalimat ya, pola kalimat. Jadi nanti ada rumusannya bagaimana sih kalimat tersebut terbentuk ya, seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kita akan jelaskan di materi kali ini. Bapak ini sebetulnya dari awal harusnya dijelaskan, tapi Bapak akan jelaskan lagi dari awal semester 2 sampai bulan materi ke bulan sekarang ya. Oke, lanjut saja simple present tense ya. Present tense merupakan tenses bahasa Inggris yang digunakan untuk mengekspresikan aktivitas atau kegiatan yang menjadi rutinitas berulang-ulang. Digunakan untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth. Yang pertama yaitu the sun sets in the west. Yang kedua contohnya nih ya, water drips from the higher place to the lower one. Kemudian nomor 3, the moon is round like a ball. Yang keempat, Indonesia has 2 seasons, wet and dry season. Nah, itu contoh yang digunakan untuk menyatakan kebenaran umum atau general of truth. Kemudian yang kedua digunakan untuk menyatakan kebiasaan yang berulang atau habitual action. Contohnya, I teach English at MTS Darul Hikmah every Monday, Tuesday, and Tuesday. Atau mother has lunch at 1 p.m. Kemudian contoh ketiga ada they play football in the afternoon. Contoh keempat, we take a bath twice a day. Nah, kemudian bisa juga digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah direncanakan atau terjadwal. Nah, yang pertama, the course begins at 9 o'clock. She meets her friends on Sunday.
When does the match start? Itu contohnya yang direncanakan atau terjadwal. Contohnya bagaimana untuk menyatakan kegiatan yang terjadi sekarang. Yang pertama, I sit beside you. Yang kedua, he is in his bedroom now. Yang ketiga, they have much money ini ya. They have much money. Mereka punya banyak uang. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian bagaimana simple present tense itu? Simple present memiliki dua bentuk kalimat, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Nah, kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat verb. Bagi kalian yang tidak tahu verb, keterlaluan. Verb itu adalah kata kerja. Nah, di dalam kalimat nominal biasanya terdapat adjective, noun, dan juga adverb. Tidak perlu Bapak jelasin lagi karena sudah diperjelas ya di semester sebelumnya. Nah, cari saja nanti kalau lupa cari saja. Karena harus tahu itu adjektif itu apa, noun itu apa, adverb juga apa. Itu sudah dijelaskan di semester sebelumnya. Nah, sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat verb. Ya. Nah, contoh kalimat nominal dan verbal. Contoh kalimat nominal. My mother is happy. He is handsome. We are in the classroom. Arman is a doctor. Nah, itu contoh kalimat nominal. Kemudian bagaimana kalimat verbal? My father goes to his office by car. Kemudian the cat catch the mouse every day. Kemudian nomor 3, buffaloes eat grass. Contoh nomor 4, Sinta makes a cake on Wednesday. Contoh kelima, they visit their friends every Sunday. Itu contohnya untuk kalimat verbal. Nah, rumus untuk kalimat nominal itu seperti apa? Affirmative atau positifnya seperti ini. Subject ditambah to be ditambah adjektif atau noun atau adverb. Contohnya, subject. Yang negatif yaitu subject ditambah to be ditambah not ditambah adjektif atau noun atau juga adverb. Interrogative atau question yaitu to be ditambah subject ditambah adjektif atau noun atau adverb. Nah, untuk question itu hampir sama dengan positif. Perbedaannya adalah dibalikan saja. Jadi kalau positif subjek dulu baru ditambah to be. Nah, kalau question to be dulu yaitu ditambah subjek. Nah, kalau negatif sama seperti positif, cuman subjek ditambah to be ditambah not. Karena itu adalah kalimat contohnya lah tidak setuju dan lain sebagainya. Nah, subjek I menggunakan to be am. Subjek you, we, they menggunakan are. Subjek he, she, it menggunakan is. Ya, sekali lagi. Subjek I menggunakan to be am. Nah, to be-nya itu bukan kalian tulis to be. Ya, subjek itu misalkan tadi ada I, ada you, ada we, ada they, ada he, ada she, ada it, ada juga nama. Ya, misalkan nama kamu Dika. Dika jangan ditulis to be, Dika plus to be. Jadi misalkan Dika to be jangan ditulis. To be itu adalah di dalamnya terdapat kata, 3 kata yang digunakan. Yang pertama adalah are, am, is, is. Nah, itu terdiri 3 kata itu nanti kalian pilih masuknya kemana. Contoh di sini I. Nah, kalau misalkan subjeknya I, contoh yang positif ya. I. Subjeknya I. To be-nya yaitu am.
I am plus misalkan adjektif atau noun atau adverbnya misalkan kalian adalah seorang siswa. Jadi kalimatnya adalah I am a student. Nah, contohnya seperti itu. Kalau negatifnya seperti apa? Kalau negatifnya adalah misalkan kalau menggunakan I ya, masih I ini ya. Kalau yang positifnya I am a student. Kalau negatifnya berarti I am not a student. Kalau kalimat questionnya berarti am I dibalikin nih. Am I a student pakai tanda tanya. Apakah saya seorang siswa? Nah, seperti itu contohnya. Nah, kalau misalkan menggunakan you atau we atau they, maka to be-nya bukan am tapi menggunakan are. Nah, itu bedanya. Kalau he, she, it menggunakan is. To be-nya menggunakan is. Nah, contohnya ini nih, ya ini lagi bikin bingung nih. Subjek ditambah verb 1 ditambah objek ditambah adverb plus bla 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 bla. Negatifnya adalah subjek ditambah verb 1 ditambah does not atau do not ditambah objek ditambah adverb. Kemudian interrogative atau questionnya adalah does atau do ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek ditambah adverb ditambah bla 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 bla. Nah, contohnya kalimatnya yaitu he, she, it, kata kerjanya verb 1 ditambah s atau es. Ini pernah kita bahas dulu dari kelas 7. Perbedaan s dan juga es. I, you, we, they, kata kerjanya verb 1 masih utuh. Untuk membuat kalimat negatif maupun pertanyaan digunakan kata bantu do atau does. Untuk subjek he, she, it, kata kerjanya tanpa s atau es di dalam kalimat negatif maupun pertanyaan, itu verbal. Nah, contoh penggunaan kalimat nominal dan verbal dengan bentuk negatif dan interrogatif. Simpelnya seperti yang Bapak jelaskan tadi di awal ya. Kalau kalian lihat yang seperti ini pasti lebih pusing. Nah, ini contoh yang paling mudah adalah misalkan I menggunakan to be am. Nah, ini kalimat apa namanya? Rumusan yang paling mudah. Contohnya seperti ini. Ya. Hafalkan saja. Bentuknya seperti ini. Jangan lupa M itu menggunakan apa, R itu apa saja, is itu apa saja. Nah itu, utamanya itu saja. Kalau itu sudah bisa, ketika kalian menambahkan kalimat yang lain-lain itu kan lebih mudah, kan lebih nyambung. Ya. Nah, ini kita lihat saja contohnya. Penggunaannya kalimat nominal dan verbal dengan bentuk negatif dan interrogatif. Sebentar. Kita ke nomor 2 aja ya. Yang nomor 1 ketutup. We are sad to hear the news. We are not sad to hear the news. Are we sad to hear the news? Nah, itu tadi. Kalau we itu menggunakan are. Ya. We are sad. Itu yang positif. We are not sad. Itu yang negatif. Are we sad? Nah, itu bentuk tanda tanya. Nomor 3 contohnya. Ronaldo kicks the ball beautifully. Positif. Ronaldo does not kick the ball beautifully. Negatif. Does not Ronaldo kick the ball beautifully? Tanda tanya interrogatif. Kemudian contoh nomor 4. They go to Bali every year. They don't go to Bali every year. Do they go to Bali every year? Yes, they do not. No, they do not. Atau no, they do not. Atau don't. Nah, aturan kata kerja untuk orang ketiga tunggal he, she, it yang ditambah akhiran s atau s ini pernah kalian Bapak bahas di kelas 7 ya. Jadi kalau misalkan kalian lupa keterlaluan. Verb kata kerja yang berakhiran s, sh, ch, x, z atau o mendapatkan akhiran s. Contoh guess menjadi goes, wash menjadi washes, watch menjadi watches, go menjadi goes, dan lain-lain. Verb kata kerja yang berakhiran y yang didahului oleh huruf mati konsonan mendapatkan akhiran s dengan merubah akhiran y menjadi i. Contoh, die menjadi dies, cry menjadi cries, study menjadi studies. Ya, udah dibahas
yang ini. Jadi nanti kalian silahkan pelajari lagi di kelas 7. Udah pernah dibahas. Bukunya jangan sampai hilang makanya kamus kecil. Oke, lanjut lagi. Verb kata kerja yang berakhiran Y yang didahului oleh huruf hidup atau vowel. Mendapatkan akhiran S dengan tidak mengubah akhiran Y menjadi I. Contoh stay menjadi stays. Enjoy menjadi enjoys. Selain aturan verb kata kerja di atas mendapatkan akhiran S. Contoh sing menjadi sings. Cook menjadi cooks. Read menjadi reads. Khusus untuk verb have berubah menjadi has jika menggunakan subjek orang ketiga tunggal seperti he, she, dan it. Udah pernah dibahas. Lanjut lagi. Present continuous tense atau progressive tense. Nah ini apa sih maksudnya? Yaitu present continuous tense adalah salah satu dari 16. Nah tenses yang harus kalian pelajari itu adalah 16 tenses. Ya 16 rumus yang berbeda. Dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukan atau berlangsung sekarang. Nah, rumus sederhananya adalah affirmative atau kalimat berita atau positifnya adalah subjek ditambah to be ditambah verb ing. Jadi verb kata kerja yang diberi akhiran ing plus objek atau ya dan lain-lain. Dari formulatif di atas terdapat rumus turunan yang digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya interrogatif, yaitu subject plus to be plus not plus verb ing plus objek atau apa namanya count. Kemudian to be yang tanda tanya interrogatif yaitu to be plus subject plus verb ing plus objek. Nah penggunaan to be, I am. Ini udah jelasin tadi ya. You are, they are, we are, he is, she is, it is. S itu subjek. To be itu adalah auxiliary atau kata kerja bantu. Verb ini adalah jerang. Jerang bukan jerun ya, jerang. Kata kerja ditambah ing. Verb ditambah ing. C objek atau komplement bukan count tadi lupa. Objek atau complement, objek atau pelengkap. Kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam tenses ini adalah now, right now, at the moment, salah satunya. Nah, contoh dalam penggunaan kalimat affirmative atau positif. Rina is cooking fish in the kitchen now. Nah, Rina sebagai subjek, is adalah to be, karena si menggunakan to be, yaitu is. Cooking berasal dari kata kerja, yaitu cook. Kemudian ditambahkan dengan ing. Ya, jadi cooking. Sehingga menjadi cooking. Fish sebagai objeknya. Dilanjutkan in the kitchen. Nah, termasuk complement atau kata pelengkap. Di sini kata kelengkapnya adalah kata keterangan tempat atau waktu. Kalimat negatif dari affirmative di atas sebagai berikut. Negatifnya, Rina is not, tambahin saja not. Rina is not cooking fish in the kitchen now. Kalau positifnya, Rina is cooking fish in the kitchen now. Yang negatifnya, Rina is not cooking fish in the kitchen now. Nah, untuk membentuk kalimat negatif, maka setelah to be ditambah dengan not. Kalimat tanya interrogatif seperti ini. Is Rina dibalikin. Tadi kan Rina is, sekarang jadi is Rina. Is Rina cooking fish in the kitchen now? Jawabannya yes, she is. Kalau iya, kalau tidak, no, she is not. Perbedaannya itu ya. Untuk membuat kalimat tanya yes, no, question, maka to be diletakkan di depan subjek. Ingat-ingat, kalau positif, tadi contohnya misalkan yang Rina ini ya. Rina is. Nah, kalau negatif, Rina is not. Kalau pertanyaannya adalah, is Rina? Nah, itu perbedaannya. Baru kata-kata yang lain. Lanjut. Nah, di materi yang terakhir ini ya. Degrees of comparison. Nah, degrees of comparison itu adalah merupakan tingkat perbandingan antara benda dengan menggunakan kata sifat atau adjektif. Nah, degrees of comparison dibagi menjadi 3 macam.
Yaitu yang pertama positive degrees. Nah, positive degrees yaitu perbandingan yang digunakan untuk menyatakan kesamaan antara dua benda sehingga kata sifatnya utuh tidak berubah. Nah, dalam positive degrees ini ciri-cirinya terdapat kata S. S yang berarti sama atau SE. Contoh dalam kalimat Mustafa is as handsome as Sidki. Jadi si Mustafa itu sama gantengnya dengan Sidki. Wah, Sidki gantengnya. Kemudian a buffalo is as big as cow. Jadi si buffalo itu besarnya sama dengan cow. Jadi comparison itu membandingkan ya, membandingkan antara satu benda dengan benda yang lain, satu orang dengan orang yang lain, satu binatang dengan binatang yang lain. Nah, ini contoh yang ketiga. Samsung is as expensive as Oppo. Samsung itu sama mahalnya dengan Oppo. Sarah is beautiful. The ruler is long, etc. Nah, ini salah satunya. Kemudian ada comparative degree. Dari bahasanya saja sudah diketahui. Comparative berarti membandingkan sesuatu atau antara benda yang satu dengan yang lainnya di mana salah satunya lebih daripada yang lain. Ciri-ciri dari bentuk comparative ini terdapat tambahan R maupun more than yang berarti lebih daripada. Nah, bentuk komparatif dibagi menurut suku katanya atau syllable. Suku kata itu adalah syllable. Syllable. Adjective dengan satu suku kata atau one syllable. Untuk kata sifat dengan satu suku kata, maka bentuk komparatifnya ditambah imbuhan er. Contoh long katanya menjadi longer. Kalau one syllable ya. Cheap jadi cheaper. Big jadi bigger. Small jadi smaller. Contoh dalam kalimat. Sidki is smaller than Mustafa. Atau personal computer is cheaper than laptop. Itu salah satunya ya. Penggunaan kalimatnya. Kemudian ada adjektif dengan dua suku kata atau two syllables. Komparatif dalam dua suku kata sebagian menggunakan imbuhan er. Sebagian juga menggunakan more. Contoh clever atau cleverer. Narrow atau narrower. Modern, more modern, famous, more famous, dan lain-lain. Contohnya, Trumia is happier than Tuti. Tegar is cleverer than Irfan. Sidki is more handsome than Mustafa. Young Al-Musto is more famous than Cheryl Lahjah Kumiko. Orang mana itu? Lanjut. Nah, itu contoh-contohnya untuk two syllable. Nah, kemudian jika three syllable seperti apa? Tingkat komparatif dengan tiga suku kata yang menggunakan imbuhan more. Contohnya, beautiful, more beautiful. Diligent, more diligent. Expensive, more expensive. Contoh kalimatnya yaitu, Strumia is more beautiful than Yahro. Sidki is more diligent than Gempi. Mega Pro is more expensive than Supra. Sebentar ya. Nah, kemudian ada namanya superlative degree. Superlative degree memiliki tingkatan paling tinggi di antara yang lain. Tingkatan paling atau terpandai, terkaya, paling rajin, paling gemuk, dan lain-lain. Ciri-ciri dari tingkatan ini adalah terdapat imbuhan S atau ST atau most, kemudian sebelum kata sifat ditambahkan dengan the. Untuk kata sifat bersuku kata satu menggunakan EST atau ST. Kata sifat bersuku kata dua sebagian menggunakan EST atau ST. Nah, sebagian tertentu menggunakan most. Kemudian yang bersuku kata tiga wajib menggunakan most. Contoh, long, longer, longs. Nah, long itu udah panjang. Longer lebih panjang. Longest makin panjang. Nah, contohnya seperti itu pemaparannya. Rich, kaya. Richer, sangat kaya. Richest, paling kaya. Nah, itu bedanya.
Happy, happier, happiest. Expensive, more expensive, most expensive. Interesting, more interesting, most interesting. Contohnya, Mustafa is the most handsome man in the world. Muhammad is the richest person. The plane is the fastest transportation. Mathematics is the most difficult subject at school. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, untuk materi sekarang Bapak cukupkan terlebih dahulu. Kalau misalkan masih belum apa ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Bapak bagaimananya, ataupun kalian bisa cari di internet ya materi-materinya, karena banyak materi sepertinya yang terlewati. Nanti kalian silakan pelajari lagi, atau kalian terus ulang saja ini dari materi YouTube yang Bapak akan sharekan ini. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan langsung saja ke Bapak ya. Okay, that's it for today's lesson. I hope you are healthy for the next weeks, because the next weeks we are going to have a test ya, a mid test. Jadi minggu depan kita akan melaksanakan UTS, jadi dipersiapkan dari sekarang. So keep healthy, don't forget to wash your hand and stay healthy as stay healthy every day, okay, so you don't get sick. And I hope for the next weeks we can meet again on YouTube, of course. So see you on the next weeks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.